Oke, siapin cemilan sama minuman lo, karena kali ini gue mau ngajak lo masuk ke dunia yang gelap, penuh intrik, dan bikin jantung deg-degan. Bayangin aja, tiba-tiba di seluruh dunia, para kriminal kelas kakap, yang selama ini ngerasa kebal hukum, satu persatu mulai tewas secara misterius. Gak peduli mereka lagi di penjara, di rumah, atau lagi kabur entah kemana, semua meninggal karena serangan jantung mendadak. Gila kan? Ini bukan cuma 1-2 kasus, tapi udah jadi fenomena global yang bikin semua orang merinding sekaligus bertanya-tanya, siapa dalang dibalik semua ini? Awalnya, banyak yang ngira ini cuma kebetulan, atau mungkin wabah penyakit aneh. Tapi lama-kelamaan, polanya makin jelas. Yang mati cuma para penjahat. Media-media di mana-mana mulai heboh, nyebut sosok misterius ini dengan satu nama, Kira. Ada yang takut setengah mati, ada juga yang justru ngeluh-ngeluhin, nganggap Kira ini pahlawan yang lagi membersihkan dunia dari sampah-sampah masyarakat. Pokoknya, dunia lagi geger banget, di antara kekacauan dan harapan palsu. Di tengah kehebohan itu, kita kenalan sama seorang cowok jenius bernama Light Yagami. Dia ini mahasiswa cerdas, nilai-nilainya sempurna, calon jaksa idaman. Tapi, di balik semua kejeniusannya, Light punya pandangan yang gelap banget sama dunia. Dia muak sama kejahatan yang merajalela, sama hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dia ngerasa dunia ini udah busuk dan butuh perubahan drastis. Suatu hari, pas Light lagi di kampus, dia ngelihat sesuatu yang aneh jatuh dari langit. Kayak buku catatan gitu. Pas dia pungut, judulnya bikin dia penasaran, Death Note. Awalnya dia skeptis, mikir ini pasti cuma pranks atau mainan iseng. Di sampulnya ada tulisan aturan-aturan aneh, kayak orang yang namanya ditulis di buku ini akan mati. Light cuma ketawa, nganggap ini konyol. Tapi rasa penasarannya nggak bisa dibendung. Akhirnya, dia coba nulis nama seorang kriminal yang lagi diburu polisi, namanya Setsan, yang kebetulan lagi tampil di berita TV. Dengan setengah nggak percaya, Light nulis nama Setsan di Death Note itu. Beberapa menit kemudian, berita di TV berubah. Setsan, kriminal yang tadi dia tulis namanya, ditemukan tewas mendadak karena serangan jantung. Light kaget setengah mati, dia nggak percaya apa yang baru aja dia lakuin. Jantungnya berdebar kencang, antara takut, bingung, dan ada sedikit kepuasan. Dia mencoba lagi, nulis nama kriminal lain. Dan lagi-lagi, orang itu mati. Saat itulah Light sadar, buku ini bukan main-main. Dia punya kekuatan yang bisa mengubah dunia. Gak lama setelah Light mulai aktif membersihkan dunia, tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh di kamarnya. Wujudnya serem banget, tinggi kurus, kulitnya abu-abu gelap, matanya merah menyala, dan senyumnya. Ya ampun, senyumnya itu loh, bikin bulu kuduk merinding. Dia memperkenalkan diri sebagai Ryuk, Shinigami, dewa kematian yang sengaja menjatuhkan Death Note-nya ke dunia manusia karena bosan. Ryuk menjelaskan semua aturan Death Note secara detail ke Light. Intinya, kalau lo tahu nama dan wajah seseorang, lo bisa nulis namanya di Death Note, dan orang itu bakal mati sesuai dengan penyebab yang lo tulis. Kalau nggak lo tulis penyebabnya, orang itu bakal mati karena serangan jantung dalam 40 detik. Ryuk juga bilang kalau dia bukan sekutunya Light, dia cuma ngikutin Light karena Light yang nemuin bukunya. Dia cuma penasaran aja, mau lihat apa yang bakal Light lakuin dengan kekuatan segila ini. Light, dengan segala kejeniusan dan idealismenya yang bengkok, langsung punya rencana besar. Dia bakal jadi Kira, dewa dunia baru yang akan menghapus semua kejahatan. Dia membayangkan sebuah dunia tanpa kriminal, dunia yang bersih dan damai. Dia percaya, dengan tangannya sendiri, dia bisa menciptakan utopia itu. Ryuk cuma senyum-senyum aja ngelihat ambisi Light yang makin membara. Buat Ryuk, ini semua cuma hiburan. Aksi Kira makin menjadi-jadi. Jumlah kriminal yang mati makin banyak, bikin panik seluruh dunia. Pemerintah dan kepolisian internasional benar-benar dibuat pusing 7 keliling. Mereka nggak punya petunjuk sama sekali, karena semua korban mati tanpa jejak fisik. Akhirnya, mereka mutusin buat minta bantuan detektif paling misterius dan paling jenius di dunia, yang cuma dikenal dengan inisial L. L ini sosok yang gak pernah nunjukin wajah aslinya ke publik. Dia cuma berkomunikasi lewat suara yang diubah dan selalu diwakili oleh asistennya, Watari. Tapi reputasinya udah mendunia, dia selalu berhasil mecahin kasus-kasus paling rumit sekalipun. Kali ini, L muncul di siaran TV internasional, menantang Kira secara terang-terangan. Kira, kau adalah seorang pembunuh. Aku akan menangkapmu, kata L dengan suara yang berat dan tenang, tapi penuh ancaman. Dia bahkan berani bilang kalau dia ada di wilayah Kanto, Jepang, tempat Kira diyakini berada. Light yang lagi nonton siaran itu di kamarnya, langsung naik pitam. Dia ngerasa ditantang, egonya terusik. Dengan cepat, dia nulis nama L.L. Taylor di Death Note, nama yang dipakai L untuk siaran itu. Dan gak lama kemudian, penyiar berita mengumumkan kalau L yang tadi siaran di TV, meninggal dunia karena serangan jantung. Light senyum penuh kemenangan, ngerasa dia udah berhasil mengalahkan L. Tapi, L yang asli tiba-tiba muncul lagi di siaran TV, kali ini dengan suara yang lebih dingin.
Dia bilang kalau LL Taylor yang tadi mati itu cuma umpan, seorang kriminal yang dihukum mati dan dipaksa untuk berpura-pura jadi LL yang asli. Dengan cerdik, udah berhasil mengelabui Kira. Dia juga mengumumkan kalau Kira pasti ada di wilayah Kanto, Jepang, karena cuma di wilayah itu aja siaran umpan L tadi disiarkan. Light langsung shock. Dia baru sadar kalau dia udah masuk perangkap L. Pertarungan antara dua jenius ini baru aja dimulai. Kepolisian Jepang, di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Sachiro Yagami, yang gak lain adalah ayah Light, membentuk tim investigasi khusus untuk menangkap Kira. L bilang dia nggak bisa sepenuhnya percaya sama polisi. Jadi dia minta tim untuk dipasangi kamera pengawas dan mikrofon di seluruh rumah anggota tim, termasuk rumah keluarga Yagami. Tentu aja, ini bikin Light makin waspada. Dia tahu dia diawasi, tapi dia harus tetap bertindak seolah-olah dia adalah anak baik-baik yang gak ada hubungannya sama Kira. Light sangat cerdik. Dia tahu setiap sudut rumahnya dipasangi kamera. Jadi, setiap kali dia mau nulis di Death Note, dia bakal bikin skenario seolah-olah dia lagi belajar atau lagi ngerjain tugas. Dia bahkan pakai kantong keripik kentang yang dilubangi kecil di dalamnya, biar bisa nulis nama tanpa ketahuan. Sambil makan keripik, dia bisa nulis nama-nama kriminal di secari kertas kecil yang disembunyikan di dalam kantong itu. Ryuk yang ngelihat Light beraksi, cuma bisa geleng-geleng kepala, kagum sekaligus geli sama kecerdikan manusia. Selama periode ini, L juga mulai mengutus agen-agen FBI dari Amerika untuk menyusup ke Jepang dan mengawasi keluarga para polisi yang terlibat dalam kasus Kira. Salah satunya adalah Ray Penber, seorang agen FBI yang ditugaskan untuk mengawasi keluarga Yagami, termasuk Light. Ray adalah sosok yang serius, profesional, dan sangat terlatih. Dia selalu mengikuti Light dari kejauhan, mencatat setiap gerak-gerik Light. Light menyadari dia diikuti. Dengan kejeniusannya, dia tahu ada agen FBI yang mengawasinya. Dia mulai menyusun rencana licik untuk mengetahui nama Ray Penber dan semua agen FBI lainnya yang ada di Jepang. Kesempatan itu datang saat Light sedang menaiki bus. Tiba-tiba, bus itu dibajak oleh seorang kriminal bersenjata. Kriminal itu panik, dia mengancam akan menembak penumpang jika permintaannya tidak dipenuhi. Dalam situasi tegang itu, Light melihat Ray Penber di dalam bus yang sama. Ini adalah kesempatan emas. Light, dengan aktingnya yang sempurna, berpura-pura ketakutan dan panik. Dia berhasil memprovokasi si pembajak bus untuk menunjukkan identitasnya kepada Ray Penber, seolah-olah Light ingin Ray membantu. Pembajak itu, yang sebenarnya sudah dimanipulasi oleh Light agar bertindak sesuai rencana, menunjukkan SIM-nya yang berisi nama dan wajah aslinya. Light dengan cepat menghafal nama si pembajak. Lalu, dia menulis nama pembajak itu di Death Note-nya, yang disembunyikan di lengan bajunya. Dia juga menuliskan detail kematiannya, si pembajak akan menembak Ray Penber, lalu menembak dirinya sendiri. Sesuai rencana Light, si pembajak bus panik, menembak Ray Penber, walaupun tidak fatal karena Light ingin Ray tetap hidup dulu, lalu bunuh diri. Kekacauan terjadi, polisi datang, dan Light berhasil keluar dari situasi itu tanpa dicurigai. Dia bahkan terlihat seperti korban yang ketakutan. Beberapa hari kemudian, Light kembali menemui Ray Penber. Ray masih hidup, tapi dia ketakutan karena insiden di bus. Light memperkenalkan dirinya sebagai Kira dan mengancam Ray. Dia bilang dia tahu nama Ray dan semua agen FBI yang ada di Jepang. Light memanipulasi Ray untuk menuliskan nama semua agen FBI yang terlibat dalam investigasi Kira di Death Note. Dengan ketakutan, Ray menuruti perintah Light. Satu persatu, nama-nama agen FBI ditulis oleh Ray, dan satu persatu mereka semua tewas karena serangan jantung. Setelah semua agen FBI tewas, Light menulis nama Ray Penber di Death Note dengan penyebab kematian bunuh diri di stasiun kereta api. Ray Penber, agen FBI yang tangguh itu, akhirnya tewas di tangan Kira, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi alat pembunuh bagi Light. Ini adalah kemenangan besar bagi Light, dia berhasil melenyapkan semua mata-mata FBI yang mengawasinya. Kematian massal agen FBI ini bikin L dan kepolisian makin frustrasi. Mereka tahu Kira punya cara untuk membunuh orang tanpa harus berada di lokasi. L makin yakin kalau Kira punya akses ke informasi kepolisian. Di tengah kekacauan itu, Naomi Misora, tunangan Ray Penber yang juga mantan agen FBI yang sangat cerdas, muncul. Dia terpukul banget atas kematian Ray. Naomi tahu ada yang gak beres dengan kematian tunangannya dan semua agen FBI lainnya. Dia mulai menyelidiki sendiri, mencoba mencari petunjuk. Dengan naluri detektifnya, Naomi berhasil mengumpulkan beberapa informasi penting dan mulai curiga pada Light Yagami. Naomi ini pintar banget, dia bahkan bisa menyusun teori tentang bagaimana Kira membunuh para agen FBI, dan dia curiga Light adalah pelakunya. Dia mencoba menghubungi L, tapi L terlalu misterius dan sulit dijangkau. Akhirnya, Naomi memutuskan untuk menemui Light secara langsung. Pertemuan Light dan Naomi terjadi di jalanan yang sepi. Naomi, yang menyamarkan identitasnya, mencoba menjebak Light dengan cerita palsu tentang dirinya. Tapi Light terlalu cerdik. Dia dengan cepat menyadari kalau Naomi adalah mantan agen FBI dan tunangan Ray Penber. Light tahu Naomi adalah ancaman besar. Dengan senyum manis dan akting polosnya, Light berhasil mendapatkan kepercayaan Naomi. Dia berpura-pura bersimpati dengan Naomi,
bahkan menawarkan bantuan untuk mencari Kira. Light dengan licik bertanya nama asli Naomi, beralasan untuk bisa memasukkan namanya ke daftar perlindungan saksi. Naomi, yang awalnya waspada, akhirnya luluh dan memberikan nama aslinya, Naomi Misora. Begitu Light mendapatkan nama itu, dia langsung menulisnya di Death Note. Tapi dia nggak langsung menulis kematiannya. Dia menuliskan skenario yang mengerikan, Naomi Misora akan bunuh diri dengan cara gantung diri di tempat terpencil, dan jenazahnya tidak akan pernah ditemukan. Light ingin kematian Naomi terlihat seperti menghilang begitu saja, tanpa jejak, untuk menghindari kecurigaan. Setelah Light menuliskan itu, Naomi, yang masih berdiri di depannya, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berjalan pergi, seolah sedang dalam trans, menuju takdir yang Light tuliskan. Light hanya bisa menatap punggung Naomi yang menghilang, dengan senyum kemenangan yang dingin. Kematian Naomi Misora tanpa jejak ini makin membingungkan El, tapi dia makin yakin kalau Kira punya cara untuk memanipulasi kematian, bukan hanya sekadar membunuh. Lalu, kita masuk ke salah satu adegan paling dramatis dan menyayat hati di film ini, melibatkan Shiori Akino, pacar Light. Shiori ini gadis yang polos dan sangat mencintai Light. Dia nggak tahu apa-apa soal Death Note atau identitas asli Light sebagai Kira. Dia cuma khawatir sama Light yang belakangan ini sering kelihatan murung dan terbebani kasus ayahnya. El, yang makin curiga sama Light, memutuskan untuk menjebak Light. El mengatur pertemuan Light dan Shiori di sebuah museum, tempat El juga memasang jebakan lain. Shiori, yang khawatir sama Light, datang ke museum itu. Tapi tiba-tiba, seorang pria tak dikenal muncul dan menyandera Shiori. Pria itu mengancam akan membunuh Shiori jika Light tidak mengaku sebagai Kira dan menyerahkan diri. Adegan ini tegang banget. Light, dengan wajah panik yang sempurna, mencoba bernegosiasi dengan si penyandera. El dan tim kepolisian mengawasi dari jauh, berharap Light akan menunjukkan sedikit saja tanda-tanda kalau dia adalah Kira. Light tahu ini adalah ujian dari El. Dia harus membuktikan dirinya bukan Kira. Di tengah kekacauan itu, Shiori, yang ketakutan setengah mati, tiba-tiba berhasil merebut pistol dari tangan penyandera. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pistol itu meletus. Dor! Shiori terhuyung, darah mengalir dari dadanya. Dia jatuh. Tepat di depan mata Light. Light berteriak histeris, memeluk Shiori yang sekarat. Wajahnya penuh kesedihan dan keputusasaan yang sangat meyakinkan. El dan timnya yang melihat adegan itu dari monitor, terkejut. Mereka melihat Shiori meninggal di pelukan Light. Tapi, ada detail yang mengerikan di balik semua itu. Ryuk, yang selalu ada di samping Light, tahu persis apa yang terjadi. Ternyata, Light lah yang menulis nama Shiori di Death Note. Dia menulis Shiori akan mati tertembak oleh pistol si penyandera, setelah Shiori mengambil pistol itu. Ini adalah bagian dari rencana jahat Light untuk menghilangkan kecurigaan El padanya. Dengan kematian Shiori di depan matanya sendiri, Light berharap El akan berpikir bahwa Light tidak mungkin sekejam itu, membunuh pacarnya sendiri. Setelah Shiori meninggal, Light berteriak marah ke arah El, menuduh El yang menyebabkan kematian Shiori karena jebakannya. Dia bertindak seperti korban yang kehilangan orang yang dicintai. Aktingnya luar biasa, membuat El dan timnya benar-benar percaya bahwa Light tidak mungkin Kira. Mereka melihat Light hancur, berduka, dan marah. Bagaimana mungkin seorang pembunuh berdarah dingin bisa menunjukkan emosi seperti itu? Kematian Shiori ini benar-benar jadi titik balik dalam investigasi. El, yang awalnya sangat curiga pada Light, sekarang mulai ragu. Dia melihat Light sebagai seorang pemuda yang cerdas, tapi juga rapuh dan emosional. Setelah kejadian itu, El mengambil langkah yang lebih berani. Dia secara pribadi menemui Light. Di pertemuan itu, El memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, Ryuzaki. Dia menjelaskan kalau dia adalah El yang asli, dan dia masih sangat membutuhkan bantuan Light. El, dengan gaya khasnya yang membungkuk dan duduk jongkok, menawarkan Light untuk bergabung dengan tim investigasi Kira. Dia bilang, Light adalah salah satu orang terpintar yang dia kenal, dan dia butuh otak jenius Light untuk memecahkan kasus ini. Light, yang sebenarnya sangat puas dengan keberhasilannya mengelabui El, berpura-pura ragu dan berat hati. Dia bilang dia nggak yakin bisa bekerja sama dengan orang yang nggak peduli sama nyawa Shiori. Tapi, setelah diyakinkan oleh El, Light akhirnya setuju untuk bergabung. Ini adalah momen yang sangat intens. Light dan El akhirnya berada di satu ruangan, bekerja sama untuk menangkap Kira. Di satu sisi, ada El yang jenius, analitis, dan sangat waspada. Di sisi lain, ada Light, si Kira yang sebenarnya, yang penuh tipu daya, manipulatif, dan berambisi untuk menciptakan dunia barunya. Pertarungan pikiran antara dua jenius ini baru aja dimulai di level yang lebih dekat. Light sekarang punya akses ke semua informasi kepolisian, dan dia bisa memanipulasi penyelidikan dari dalam. El, di sisi lain, punya Light di bawah pengawasannya, dan dia akan terus mencari celah untuk membuktikan bahwa Light adalah Kira. Jadi, bayangin aja, Light sekarang duduk di meja yang sama dengan ayahnya, dengan El,
dan dengan tim kepolisian yang lagi berjuang mati-matian buat nangkap Kira. Sementara dia sendiri, dengan wajah polosnya, adalah Kira yang lagi mereka cari. Gila kan? Ini bukan cuma sekadar film kriminal biasa. Ini adalah pertarungan moral, filsafat, dan kecerdasan yang bikin lo mikir, apa sih definisi keadilan yang sebenarnya? Sampai di sini, film ini benar-benar udah ngasih kita gambaran yang jelas tentang betapa kelamnya dunia yang Light bayangkan, dan betapa liciknya dia dalam mencapai tujuannya. Kita ngelihat Light yang awalnya cuma mahasiswa biasa, berubah jadi sosok yang dingin, kejam, dan gak segan-segan mengorbankan siapa saja, bahkan orang yang mencintainya, demi visinya. Dan di sisi lain, L, detektif misterius yang mencoba menegakkan keadilan, harus berhadapan dengan musuh yang gak cuma cerdas, tapi juga ada di depannya, menyamar sebagai sekutu. Kisah selanjutnya pasti makin seru dan bikin penasaran banget. Siapa yang bakal menang di antara dua jenius ini? Light dengan ambisinya sebagai dewa dunia baru, atau L dengan tekadnya untuk menegakkan keadilan? Makanya, jangan sampai ketinggalan kelanjutan ceritanya ya.